Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ferdian. Gue kali ini akan ngasih tips and trick bagaimana sih caranya kita presentasi dengan ciamik. Kadang ada beberapa hal yang ketika kita sudah prepare tapi ternyata pas hari H presentasi sesuai dengan harapan kita gugup, kita malu, kita nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika di depan. Terus apa yang terjadi, kita akhirnya malu dan kita tidak dipercaya lagi untuk melakukan presentasi oleh siapapun. Maka dari itu hari ini gue akan kasih tips and trick bagaimana sih cara presentasi biar hasilnya biar hasilnya ciamik. Nah hari ini kita akan bahas ada 7 tips and trick mengenai presentasi ciamik. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan presentasi yang hasilnya ciamik? Yang pertama itu adalah sebelum kita melakukan semuanya, preparing semuanya, yang pertama harus kita lakukan adalah kenali dulu audiennya siapa. Itu adalah hal yang paling penting. Kalau kita pengen presentasi di depan orang banyak, kita harus tahu dulu siapa sih peserta kita, siapa sih orang yang akan mendengarkan presentasi kita. Nah itu wajib banget kalian harus tahu nih mengenai siapa audiens yang akan ngikutin untuk si presentasi kali ini. Itu adalah hal yang paling penting yang utama ketika kita melakukan yang namanya kenali audiens, karena biar tidak terjadinya kesalahpahaman ketika kita membawakan presentasi ya. Karena kalau misalnya kita salah alamat atau salah audiens ketika kita melakukan sesuatu, itu akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Jadi itu hal yang paling penting adalah mengenali audiens. Kedua, tips and trick untuk membawakan presentasi adalah sebagai seorang komunikator atau orang yang menyampaikan materi, kita harus memahami apa yang materi yang akan kita sampaikan, yaitu atau bisa dibilang singkatnya kita harus menguasai materi apa yang kita akan bawakan. Itu adalah hal yang penting ya. Jadi sebelum kita membawakan presentasi, sebaiknya sebelum hari H kita harus menguasai semua materi yang akan kita bawakan, karena itu adalah menjadi poin persepsi orang lain terhadap diri kita ya. Bisa dibilang bahwa keprofesionalan kita juga ketika kita menguasai materi apa yang kita bawa ketika kita presentasi. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan presentasi, audiens menanya kepada kita tidak tahu jawabannya dan kita tidak tahu isi dari materi sendiri. Itu akan berakibat fatal untuk diri kita sendiri dan kita akan dicap tidak profesional oleh si audiens. Maka dari itu kita harus menguasai. Yang ketiga ini lumayan cukup lumayan agak susah dilakukan, tapi ini harus dilakukan dan wajib dilakukan, yaitu tetap tenang dan jangan gugup. Terus gimana caranya kalau misalkan saya pengen presentasi biar tetap tenang dan gugup? Oke, saya akan kasih tipsnya. Yang pertama adalah ketika kalian sudah menguasai materinya, kalian sudah tahu audiensnya siapa, apa yang harus saya lakukan ketika tetap tenang dan gugup? Datang pertama kali ketika kita mau presentasi sebelum orang lain datang. Terus kenalin mereka, terus kita ngobrol mereka secara mata ke mata. Setelah itu kita akan setelah itu ketika kita melakukan presentasi, sebelum beberapa detik kita harus tarik nafas 3 kali biar mereka kalau merasa mereka senang dengan apa untuk merasakan tenang dan tidak mengikuti tempat ini. Kita jangan kasihkan sendiri atau bisa dibilang kita harus interaksi dengan audiens, ini wajib banget ya. Jadi kalau kita melakukan presentasi itu tidak boleh asik dengan sendirinya, tapi kita ingat bahwa di depan kita tuh banyak orang-orang yang butuh kita. Artinya kita harus melakukan interaksi terhadap mereka. Maka dari itu kalau kita merasa gugup nggak mau interaksi, makanya kenalin dulu di awal mengenai audiens ini siapa. Jadi dari situ kita mulai terbiasa untuk melakukan interaksi. Dengan cara seperti apa kita melakukan interaksi? Bisa melakukan dengan games, atau bisa kita menyapa mereka, atau kita harus tahu profil mereka seperti apa. Dari situ kita akan dicap sebagai orang profesional mengenai tentang membawakan presentasi. Jadi tetap kita harus interaksi dengan audiens, tidak boleh asik dengan sendiri. Yang kedua, gak mau kan kalau kalian atau kalian tidak dikenalkan mereka terus hanya biasa-biasa kayak serius banget. Terus apa yang harus saya lakukan? Tetap sisipkan humor ya. Walaupun kalian bukan orang yang sering memberikan humor, tapi tetap humor itu harus terlihat seperti apa ya. Mungkin kalian yang bercanda yang tidak melakukan kebercandaan yang keterlaluan, tetap seperti bercanda yang pada umumnya. Nah itu harus dilakukan oleh seorang yang melakukan presentasi ya. Jadi nggak harus serius satu persatu, terus kita harus ada sesi bercandanya. Biar apa? Biar tidak terjadinya mungkin kalau secara kasarnya biar si audiens nggak ngantuk gitu ya. Terus sisipkan humornya seperti apa? Banyak banget cara untuk melakukan sisipkan humor. Ntar kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita melakukan sisipkan humor itu ya. Sisipkan humor ketika
Artinya adalah ketika kita mau presentasi kita harus ada yang namanya sisi humor. Nah, step 6 itu adalah kita harus bagaimana caranya kita ketika membawakan presentasi berbicara secara perlahan. Bukan hanya perlahan, tetapi kita harus tahu tahapannya, timingnya ketika kita harus pelan, harus cepat, harus intonasinya harus jelas dan seperti apa. Nah, di sini bicara perlahan adalah jangan kalian berbicara terlalu cepat. Kadang audiens itu tidak bisa menangkap apa yang kita bicarakan kalau kita bicara terlalu cepat. Maka dari itu kita harus menjelaskan secara detail dengan cara perlahan menjelaskan kepada mereka ya. Tidak terburu-buru sesuai dengan timing yang kita tentukan. Nah, dari situ kita akan paham nih. Setelah kita tahu materinya, kita akan berbicara sesuai dengan timing yang kita tentukan. Jadi kalau kita mau training, jangan terlalu cepat, santai saja, bicaranya secara perlahan, dan intinya biar presentasinya kita dapat diterima oleh audiens. Paling penting dalam semuanya adalah timing. Kenapa timingnya penting banget ya? Oke, kita mau ngikutin timingnya. Kadang kita sudah ditentukan oleh seseorang untuk membuat presentasi itu bisa dibilang biasanya sih seperti 30-60 menit. Ketika kita membawakan 30-60 menit itu kita harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Maka dari itu kita sebelum menentukan semuanya, kita harus atur dulu materi mana yang akan dibawa sekian menit, dan sekian menit. Dari situ kita akan tahu nih cara melakukan training atau timing yang tepat. Maka dari itu untuk melakukan presentasi yang baik kita harus melakukan timing yang tepat juga. Okay? Nah, itulah 7 tips and tricks dari saya bagaimana caranya melakukan presentasi dengan ciamik. Semoga dengan adanya tips and trick ini teman-teman yang mau melakukan presentasi lebih biar percaya diri lagi dan presentasinya ciamik dari diterima oleh audiens dan teman-teman tetap profesional ketika menggunakan presentasi. Oke, selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi.